Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ada pertanyaan dari Rizky 451. Yeah, Ustaz, kenapa hati susah menerima nasihat dari orang lain? Terima kasih pencerahannya. Terima kasih Rizky, ini Mas apa Mbak ini? Ya, terima kasih ya pokoknya atas pertanyaannya. Begini. Ada 3 nanti yang bertanya ini, yang dimaksud ya siapa yang susah dinasihati ini ada di kategori siapa ya. Kalau orang itu adalah masuk kategori kafir ya, kafir, maka jelas ayatnya ya, sawaun alaihim a'angdar amlam innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Maka dia diperingati atau enggak, dia tetap tidak beriman ya. Jadi kategorinya kafir. Jadi kalau orang kafir dikasih tahu tentang hidayah tetap begitu. Kategori kedua adalah kalau orang yang dimaksud susah dinasihati bukan orang kafir, maka kategori keduanya adalah masuk kategori munafik ya. Kalau munafik kan diumpamakan masaluhum kamasalil ladzi istauqada narat falamma adha'at lahu daballahu binurihim wa tarakaum fi dhulumatil la yubsirun. Jadi diumpamakan seperti orang yang menyalakan api di sekitarnya, lalu Allah menghilangkan api itu, kemudian ia ditinggalkan dalam kesesatan, kegelapan yang ia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, maka lanjut ayat itu adalah summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Maka dia dikunci mati hatinya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah, maka dikunci mati. Nah, ini ada karena ada penyakit nifak ya, munafik di dalam hatinya. Kalau tidak masuk kategori kedua ini, orangnya Islam dan seterusnya, dikenal taat dan seterusnya, tapi kok susah ya, susah dinasehati, maka berarti masuk kategori ini adalah bahwa hatinya masuk kategori qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu keras hati. Nah, keras hati, di antara tanda keras hati adalah hatinya dia susah menerima nasihat. Nah, menurut kitab di kitab Majmu' Rasail, di bab bagian dzammi qaswatil qalbi, halamannya adalah halaman 250 berapa ini? 250 ya. Sebab pertama adalah kasratul kalam bi ghairi dzikrillah. Nah, itu kebanyakan omong-omong yang tidak ada kaitannya dengan mengingat Allah. Nah, kayak saya ini ngomong banyak ini tidak apa-apa, tapi karena yang diomongkan ini ngaji atau ingat Allah, ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau yang diomongkan itu gedabrus bahasa kita, lah itu yang diantara salah sebab yang bisa menjadikan kerasnya hati. Sebab pertama, maka ada di sana kalau tidak salah ada redaksi hadis Nabi itu adalah wala tuksirul kalama bi khairi dzikrillahi, dan janganlah kalian memperbanyak omongan yang di situ tidak mengingat Allah. Fa inna kasratal kalami bi khairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Maka karena sesungguhnya banyak omong yang itu tidak mengingat Allah di situ, itu menjadikan hati menjadi keras. Dan seterusnya, itu ada agak panjang. Ini ada fa inna ab'adan nasi minallahi qalbul alqasi. Sungguh orang yang paling jauh dari Allah itu adalah yang hatinya keras. Jadi pertama adalah banyak omong. Ya, kalau Islam tidak masuk kategori kafir tadi, tidak masuk kategori munafik tadi, maka berarti ada hatinya adalah qaswah qalbi. Satu, sebabnya banyak omong. Nah, kira-kira banyak omong enggak? Oh enggak, saya enggak banyak omong. Nah, yang kedua, sebab kedua adalah kasratu dzohki, yaitu banyak banyak ketawa ya, banyak ketawa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu la tuksiru dzohak fa inna kasrata dzohak tumitul qalba. Nah, janganlah engkau memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu adalah akan membuat hati menjadi mati ya. Tapi beda dengan psikolog sekarang ya, ahli psikologi sekarang, banyak ketawa itu menyehatkan. Ya ketawa jangan berlebihan maksudnya gitu. Jadi kok banyak ketawa itu bisa menyebabkan hati mati ya. Jadi enggak banyak omong,
saya juga orangnya biasanya enggak banyak ketawa kok malah sering cemberut misalnya. Yang ketiga ini ada yang ketiga adalah kasrotul akli. Ya, kasrotul akli yaitu banyak makan. Banyak makan. Khususnya adalah lasiyama ingkana minasubati awil haram. Khususnya adalah makan hal-hal yang subhat dan haram. Jadi bisa banyak makan, juga bisa. Jadi kebanyakan makan bikin hati menjadi keras. Itu yang ketiga. Berapa ini? 3 apa 4 ini. Terus selanjutnya itu adalah kasrotu zunub. Banyak dosa. Ya, banyak dosa. Sering melakukan dosa. Nah, maka itu juga bisa membuat hati menjadi keras ya. Itu dari sisi ilmu agama ya. Jadi kenapa kok susah kita nerima nasihat ya tadi itu, kalau tidak banyak omong, ada beberapa sebab. 1, banyak omong. 2 adalah banyak tertawa. 3, banyak makan. 4, banyak berbuat dosa. Ya, di antara itu ya. Kira-kira dari sisi agama begitu. Tapi dari sisi psikologi ya biasanya tergantung, ada juga siapa yang menasehati. Tapi bagi saya tidak penting, karena kalau pedomannya adalah undur man maqol wala tandur man qol. Lihatlah apa yang dia ucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jadi itu apa yang saya sampaikan tadi, rujukannya ada di kitab tadi saya sebut itu Majmu' Rasail ya, Majmu' Rasail karangannya Ibnu Rajab ini ya, mungkin halamannya halaman 261 ya, 261. Di kitab lain juga banyak, kebetulan yang ketemu ini. Mungkin itu Mbak ya, dari sebab kenapa kok hati itu menjadi keras ya, atau susah untuk dinasihati. Cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.